semangat nggak ada di depan doang. Semangatnya bukan hanya di bulan di awal saja, di permulaan Ramadan saja. Kan sekarang boomingnya begitu. Ya, awal Ramadan hari pertama sholat tarawih itu membludak. Nggak di mana-mana. Bagus, itu juga bagus. Ya, sampai keluar-keluar. Ya nggak, gelar tenda. Itu tenda terisi kayaknya hanya 3 hari. Apalagi udah mulai musim hujan, godaannya banyak. Ya, maka kalau orang merasa memiliki, ketika kita merasa memiliki bulan Ramadan tersebut, seperti apapun kondisinya, walaupun lelah, walaupun capek, walaupun mungkin malas, berat dan lain sebagainya, karena Ramadan adalah milik kita, maka senantiasa itu tidak menggoyahkan kita. Akan kita kejar Lailatul Qadar. Kalau saya enak setiap malam sudah bersama. Sudah Lailatul Qadar, saya mau tiap malam udah dapat ya, Ramadan di luar Ramadan ya, karena suami saya mah Qadar. Jadi, nah maka ketika diri kita ya yang kita kejar apa? Endingnya itu ya. Ibu nonton film, bagusnya itu nilai bagus ya, itu ada di awal atau di akhir? Ya, akan kita ceritakan nilai film itu bagus, wah ini berkesan dan lain sebagainya kalau ibu nonton sampai akhir. Kita akan merasakan Ramadan itu bagus, Ramadan itu luar biasa kalau kita menikmatinya sampai habis, bukan hanya di depannya saja. Ya kan sayang Bu, kalau kita Ramadan ngejar depannya aja. Wah ibu dari 2 hari mungkin ya ibu udah siapin buat sahur pertama. Dan sekarang udah banyak yang PO daging buat sahur pertama. Ya sok ibu-ibu ya, udah yang mesen. Ya, soalnya udah ada yang buka PO 2 hari Hamin Ramadan. Udah ada Bu, di seribuan nih di status yang jualan. Ya, saking apa ya, pengen menspesialkan awal puasa makannya enak. Selain itu yang kita kualitaskan bukan hanya fisik, makan nikmatnya segini. Ibu keluar, ibu masukin ya, keluar beda atau sama, yang harganya murah dengan yang harga mahal. Mau harga yang murah, mau harga mahal, tetap sama keluarnya ya. Nah, makanya sayang kan, tetapi kalau kualitas yang kita pakai, yang kita kerjakan, seandainya kualitasnya kita makin bagus, maka hasilnya untuk ruhani kita akan semakin bagus. Ya, maka ini kita jangan sampai tertipu nikmatnya mata, jangan sampai tertipu nikmatnya jasad. Nikmat jasad mah ada batasannya, nikmat mata ada batasannya, nikmat mulut ada batasannya. Ya, maka nikmat yang tanpa batas itu adalah bagaimana ruhani kita yang merasakannya. Ketika diri kita, maka insya Allah Bu, menyambut Ramadan ini, makanya kajian ini kan tidak berhentinya Pak, biar ada ngecasnya. Udah mulai nih, kita udah mulai pekan kedua mulai malehoy ya, ya cas lagi, mulai ketiga sudah mulai kan, apalagi godaannya orang-orang udah pada mulai pulang kampung pekan ketiga ya, godaannya tuh Masya Allah. Maka ketika diri kita cas. Kenapa? Karena Rasul menyatakan tajdidu imanakum, perbaharui keimanan kita. Saat iman sudah mulai melemah, Bu, kalau HP sudah mulai lemah harus kita cas. Ketika iman sudah mulai melemah, tajdidu imanakum, diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Aksaru min qauli la ilaha illallah, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, baik itu secara lisan, baik secara pikiran. Secara pikiran berarti semata-mata ketika melihat sesuatu itu membawa kita semakin ingat bahwa ini adalah ciptaan Allah. Oh, ini adalah kehendak Allah. Oh, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
ketika diri kita memaksimalkan bagaimana tadi aksaru min qauli la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah, senantiasa kita merasa diawasi. Kalau sudah merasa diawasi, ibu, kalau dulu ya biasanya kan kalau ujian praktek sholat ada yang mengawasi, kira-kira bacaannya gimana? Berusaha maksimal bacaan betul karena ada yang awasi. Nah kemarin ya kita ada lomba di Masjid Jami, lomba bacaan sholat, gerak bacaan dan gerak sholat. Itu bagaimana rasanya kira-kira Bu? Anak akan usaha benar-benar ingin biar apa? Biar khusyuk, bacaannya tidak ada yang terlewat, gerakannya tidak ada yang salah, ya kan, cara rukunya, cara sujudnya dan lain sebagainya. Itu karena ada yang sedang menilai, merasa diawasi. Saat itulah ketika diri kita, saat ibadah kita, mau ibadah apapun, rasakan sedang ada yang menilai. Kalau sedang ada yang menilai, ya kita sudah mulai, contohnya ya, sholat sudah mulai melek. Oh, Allah sedang melihat, mulai fokuskanlah, khusyukkan. Ya, sudah mulai kita mikirin kerjaan, sudah mulai mikirin cucian, mikirin belanjaan, mikirin masakan. Allah sedang melihat, Allah sedang memperhatikan, Allah sedang mengawasi, Allah sedang menilai kita sedang sholat. Karena ini jelas nih sedang beribadah. Dalam hal lainnya, ya, dalam hal lainnya kita sedang nyuci, kita sedang masak, kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kalau kita sudah merasa bahwa ada yang memperhatikannya adalah Allah, maka ucapan kita pun akan terjaga, lisan kita akan terjaga, pandangan kita akan terjaga. Sekiranya kalau kita merasa diawasi, ibu saat lihat HP scroll ya, ternyata ada lewat yang kurang baik, kira-kira penasaran atau akan kita lewati ya. Soalnya kemarin sempat ada yang bertanya, Mi gimana ini, saya kadang penasaran ya. Kenapa? Kalau merasa tidak diawasi akan penasaran, diklik nyambung terus, bablasan, lupa diri. Auzubillah. Entah itu hanya sebatas gosip artis, entah itu hanya sebatas gosip-gosip yang memang ya sekiranya tidak ada manfaatnya bagi kita. Kan terkadang Bu masih asik, ada yang masih asik Bu lihat gosipnya artis ini, artis itu, kan masih ada. Kenapa? Ada kira-kira nggak manfaatnya buat kita? Nggak ada. Ada efeknya buat kita? Tidak. Yang ada saat mata kita maksiatul ain, saat kita membicarakan kepada orang lain, maka disinilah terjadilah ghibah. Oh itu kan artis sudah biasa dipublikasikan, biarkan orang lain, kita mah jangan. Ya, biarkan orang lain seperti apa, itu sudah mempublikasikan TV dan lain sebagainya, sosial media, biarin aja. Itu bukan urusan kita. Cukup kita mengurusi diri kita. Ya, ngurusin artis mah capek Bu. Ibu dapat apa? Ya kan? Nggak dapat apa-apa ya. Oh si ini mah begini, oh si ono mah begini, hasilnya apa coba buat kita? Ada untungnya nggak? Enggak. Nauzubillahi min dzalik. Ya, terkadang orang ada yang sampai kalau zaman dulu mah apa ya nama? Gosip ya, digosok makin asip. Ada lain sebagainya ya. Ya seperti itu kan kadang hal-hal yang seperti itu. Ternyata kalau kita pikirin, Masya Allah, buat apa kita mengetahui keburukan orang lain, kelebihan orang lain? Mungkin kalau kelebihan bisa menjadi motivasi bagi kita, tapi saat kekurangannya, nah ini terkadang menjadikan kitanya rusak hati kita. Oh ternyata kok begini, oh ternyata kok begitu. Kan kadang banyak Bu berseliweran ya. Sekarang mah sosial media, aduh apa aja ada. Ya, nah ini makanya kita saat mau puasa, puasanya bukan mulut saja, tapi bagaimana puasa matanya,
bagaimana puasa mulutnya, bagaimana puasa telinganya, hidungnya, semuanya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita mudah-mudahan bisa terjaga. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana semuanya itu biar bersih, biar terjaga. Dalam surah Ali Imran, ini saya sudah pernah sampaikan namun saya akan nambahin dalam surah Ali Imran 133 sampai dengan 134. Allah menyatakan ketika hal yang tidak baik maka kita segera kembali. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau ada hal yang tidak baik, segera yuk kembali kepada Allah yang bisa mendapatkan ampunan Allah. Kalau Allah memerintahkan bersegera, ketika bersegera kira-kira Bu, kan suka ada gini, saya mau udah cepet, tapi ibu masih duduk aja, kira-kira itu ya sudah cepet-cepet atau belum? Atau memang sudah jalan tapi jalannya santai? Ada ya, udah cepet belum? Belum. Ketika saat bersegera, saat melihat kemaksiatan, maka segera tinggalkan. Saat melihat yang tidak nyaman, segera tinggalkan. Ketika kita lalai, ketika diri kita sudah mulai malas, segera tinggalkan kemalasan itu. Jangan merasa nyaman. Oh nggak apa-apa dah, Allah mah ngerti. Aduh, sok dimengerti. Sok dekat ya kan, sok dekat banget pengen dimengerti. Biasanya kan gitu Bu, kalau orang yang dimengerti berarti biasanya orang yang dekat, ya nggak Bu? Ingin dimaklum karena dia ingin difahami, karena dia merasa dekat, betul? Justru kalau orang yang ingin difahami, saat dia ingin dimengerti, justru kita tidak mau mengecewakannya. So, kalau dengan orang yang dekat kita ingin dimengerti atau ingin tidak mengecewakan? Tidak ingin mengecewakan, betul? Takut dia kecewa, ya. Takut dia nggak suka nih. Takut dia kalau saya begini, bukan ingin dimaklum. Saat orang yang baik, saat orang yang berusaha baik, saat ada yang baik kepada kita, bukan ingin kita dimaklum. Tetapi bagaimana kita berusaha tidak membuat orang lain kecewa. Betul? Ya Bu. Jadi kita jangan ingin dimengerti, takut Allah kecewa. Allah udah ngasih rezeki. Tadi dinyatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kalau kita semakin baik, berarti Allah akan tambahkan kebaikannya. Ya, jadi kalau kita semakin baik, semakin berusaha melaksanakan kebaikan, Allah akan tambahkan lagi kebaikannya. Ya, ziyadatul khair, tambahkan lagi kebaikannya, tambahkan lagi kebaikannya, karena kita sedang berusaha baik. Tapi kok saya sedang berusaha baik, kok kayaknya saya makin tidak baik? Gak apa-apa, alhamdulillah. Kenapa? Sadar bahwa kita tuh belum baik. Ya, daripada merasa oh saya tuh sudah baik, kurang apa coba? Ada yang begitu. Saking merasa baiknya, kurang apa coba? Saya teh udah baik. Ada yang begitu Bu? Mana orang? Ya kan? Kalau udah orang merasa sudah baik kan begitu ya, ya kan? Saya teh udah berusaha baik. Iya. Saya udah berusaha baik, kurang apa coba saya? Justru itu banyak kurangnya. Belum menyadari kekurangan kita, belum tahu apa yang kurang dalam diri kita. Jangan tanyakan kepada orang lain kekurangan kita, tanyakan kepada diri kita. Ya, tanyakan kepada diri kita. Makanya ya, ketika kita bercermin, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, ya Allah, Engkau sudah menciptakan sebaik-baik ciptaan, maka baguskan akhlakku, maka baguskan ciptaanmu ini dengan akhlak yang baik. Ya, maka kita Bu di situ sering bercermin atas apa yang sudah kita lakukan. Ya, insya Allah. Nah, tadi kembali lagi, segera
ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Saat ketika diri kita bersegera melaksanakan hal yang baik karena kita ingin mendapatkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasannya. Jannah seluas langit dan bumi. Langit, ibu pernah keliling Cilengsi? Belum. Keliling Cipenjo? Belum kan? Saya yakin belum keliling semua tuh Cipenjo, dari mulai ujung Cipenjo sampai dengan ujung Cipenjo lagi perbatasan. Nah ya, belum terkelilingi. Sok ibu semetren ini aja kadang ada yang kita belum kelilingi. Saya kadang nggak tahu, ya kan? Ini aja ke sini kadang saya masih pabelit gitu. ya. Nah, ini kita yang sebegini sempitnya saja, yang satu RT, yang satu RW, yang satu metlen saja kita terkadang belum kelilingi. Tapi Allah saat kita bersegera melaksanakan kebaikan, saat diri kita meninggalkan hal yang jelek, maka Allah berikan jannatun 'arduha as-samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Langit itu ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Kebayang bu? Berlapis-lapis berarti luasnya semakin banyak. Uiddat lil muttaqin, Allah persembahkan bagi orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa? Lihat kita ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, ini Allah akan berikan surga bagi orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit ataupun lapang. Lapang ataupun sempit. Orang yang sedekah dalam keadaan lapang biasa. Bu, orang yang sedang sedekah dalam keadaan lapang itu biasa. Saya sempat melihat, Masya Allah, saya sampai ya Allah ya Rabb, ini bu, ada orang yang biasa ambilin botol, ya botol dia hanya ambilin sampah-sampah. Ketika dia nyebrang motor, dia ngasih 2.000. Masya Allah, kata saya, ini botol harus berapa kilo, dia ngasih 2.000. Tapi saat itu Masya Allah bu, ya kadang kita melihatnya ternyata orang yang sedekah saat biasa. Kalau ibu bapak ngasih 2.000 itu biasa, ya. Tapi ketika orang yang mengambil, biasa ngambilin botol, ngambilin sampah-sampah, kardus dan sebagainya, ternyata dia saat setiap lewat, saya lihat setiap lewat dia ngasih buat yang Pak Uga kan kalau motor mah jarang ya bu ya. Kalau motor itu jarang kan, yang ngasih biasanya kan mobil itu udah biasa. Masya Allah, kata saya. Ternyata ini Allah akan berikan ketika orang yang dalam keadaan sempit ataupun lapang, maka Allah akan berikan jannatun 'arduha as-samawati wal ard. Allah akan bukakan pintu surga yang luasnya langit dan bumi. Maka kalau kita bu, insya Allah saat sedekah jangan mikir dulu. Ibu sering mikirnya untuk sedekah atau sering mikirnya bagaimana saya dapat? Ya, kalau kita biasanya mikirnya mana dulu bu? Nah ini ada kardus lewat 2.000, 5.000 ya, atau 10.000, 100.000. Nah ini jannatun 'arduha, yakin saat apa yang kita infakkan, oh Allah sudah bukakan pintu surga. Allah bukakan pintu surga. Sedekah jariyah. Kenapa? Lihat saat ketika Abdurrahman bin Auf semakin dia ingin miskin, tetapi ternyata Allah jadikan semakin kaya. Saat semuanya orang yang kesulitan dia bantu, saat dia begitu memudahkan orang, ternyata Allah ganti. Ya, jadi ketika kita, punten sekali, saya juga sedang belajar, saya sedang berusaha. Bukan saya sudah baik, tidak. Sama, karena mulut saya dengan telinga saya lebih dekat, maka saya sedang mendengarkan ucapan saya. Jadi saat ketika kita mau infak, yakin Allah akan ganti, yakin Allah akan bukakan pintu,
apalagi saat ketika diri kita, ya, saat diri kita dalam keadaan sempit. Bu, pernah nggak dalam rekening cuma ada segitu-gitunya ibu infakkan? Itu yakin, Bu, Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Ya, yakin. Kenapa? Janji Allah. Bisarra'i wa dharra. Janjinya Allah akan berikan jannatun 'arduhas samawati wal ardh. Belum balasan-balasan yang lain. Ya. Selanjutnya, buat siapa lagi? Wal kadhiminal ghaidh. Apa itu wal kadhiminal ghaidh? Orang yang menahan amarahnya. Amarah dari apa? Amarah yang tidak ada manfaatnya. Amarah yang bagaimana? Amarah yang biasanya ibu kalau lagi marah karena satu hal atau karena banyak hal? Hah? Satu ya, benar nggak Bu? Tapi karena satu itu menjadi merembet. Ya, betul? Sok coba. Ketika kita marah itu pasti satu asal muasalnya. Ibu kesel sama anak, karena satu. Contohnya anak berantakin, satu. Tapi jadi ngerembet, ya kan? Tapi punten, ibu kalau marahnya karena anak nggak sholat, saya yakin itu marahnya kan sebentar. Tapi kalau marahnya yang lain, yang hal yang sepele itu bisa panjang. Kenapa? Karena kalau marahnya karena agama, karena marahnya karena sesuatu yang baik, itu adalah emosi yang memang berlandaskan agama, emosi yang baik. Tapi saat ibu marahnya hal yang sesuatu yang tadinya punten naruh sesuatu, contohnya ibu-ibu nih, bapak-bapak, karena naruh anduk aja, anduk yang basah itu bisa ngerembet kemana-mana. Ya nggak Bu? Salahnya mah satu, karena ibu-ibu ahli sejarah. Ya nggak Bu? Karena ibu-ibu ahli sejarah jadi berulang. Dari anduk itu bisa ke sendal, itu bisa ke baju, itu bisa ke celana, itu bisa ke keset, itu bisa ke setrikaan dan lain sebagainya. Nah, merembet. Wal kaziminal ghaidh. Bu, sedang berusaha nih kita jadi perempuan yang baik. Mumpung ada bapak-bapaknya lagi nggak dibelain sama saya karena saya lagi nggak ada. Nggak gini, jadi saat ternyata Bu, ketika nahan marah, saya kemarin sudah praktekkan termasuk sama anak-anak didik saya. Itu ada anak yang lagi tantrum, lagi marah, yang marah sih jadi-jadinya, wah dia mukulin kepalanya dijedot-jedotin segala macam. Dia sambil ngoceh. Saya coba, udah belum? Boleh nggak gantian saya ngobrol? Dia diam. Boleh Umi yang ngobrol? Dia anggap doang, nggak mau ngobrol karena masih emosi. Sekarang gantian ya, Umi yang ngobrol, tapi dengerin Umi. Saya bilang, Umi tadi udah dengerin kamu marah. Ternyata Bu, saya cuma bilang, kamu coba tarik nafas aja. Dia narik sampai bunyinya susah, hidung aku mampet karena habis nangis. Kata saya, coba dari mulut deh, dari mulut. Ya cobain dari mulut 3 kali aja, saya bilang 3 kali. Yuk cobain, yuk Umi juga ikut, saya bilang gitu. Yuk buang pelan-pelan, saya bilang buang pelan. Tarik nafas lagi, saya bilang. Udah enak? Udah. Ada marah? Enggak. Ada marah lagi? Enggak. Ternyata Bu, ya, saat kita emosi tadi, emosinya satu, coba kita tarik nafas saja. Mau marah, ibu mau ngomel, tahan. Sok, coba kita mau puasa,
kita latih. Nah ibu-ibu teh, nah, bapak-bapak seneng banget ini. Yang ada istrinya di sini seneng banget ya. Ya, kenapa? Punten, bahayanya lisan kita, Bu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Jadi saya juga gitu, Bu. Kalau mau nah, buang aja. Terkhusus sama suami. Ya, terkhusus sama suami. Kenapa? Karena merasa dekat, kita merasa bebas. Kalau ke orang lain, oh, takut orang lain ada yang marah. Tapi kalau suami tuh, bener nggak, Bu? Ya. Ya, bismillah kita mau puasa. Tahan emosi karena di sini wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, saya ingin masuk dari pintu mana aja. Saya ingin masuk. Wal kadhiminal ghaidha. Tarik nafas. Kalau ibu udah tahan nafas, tarik nafas, dikeluarin, masih emosi lagi, ibu duduk. Dalam keadaan berdiri, ibu duduk. Setelah duduk, kok masih saya ada emosi, ibu berbaring. Kalau berbaring saya masih marah, ibu ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, ibu baca Quran. Udah baca Quran, saya yakin nggak ada ibu baca Quran Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ada nggak ya begitu? Nggak ada. Saya yakin ibu lagi marah, semarah-marahnya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, yang ada ibu nangis. Saya yakin. Benar nggak, Bu? Tinggal luapkan saja sama Allah. Tahan emosinya, tahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Saya, Bu, kalau habis marahin anak, sampai begitu. Kalau lagi di kelas, ujungnya, ih pinter banget, barisnya, nahan. Kenapa? Ya Allah, ya Rabb, ini takut pintu surga Allah tutup. La taghdab walakal jannah. Hadisnya udah hafal semua, anak TK hafal, Bu. La taghdab walakal jannah. Saat orang marah, dan marahnya bukan karena agama. Kalau anak kita sholatnya bercanda, wajib itu memarah. Anak kita nggak sholat, wajib. Anak kita maksiat, wajib marah. Ya, Rasul pun pernah marah. Ya, karena hal yang memang baik. Kenapa? Karena saya yakin tadi marah kalau hal yang baik pasti ibu sebentar marahnya. Kenapa? Setan nggak mau tuh ngikut-ikut campur. Tapi kalau hal yang sepele, terus setan bisikin. Tuh yang kemarin juga belum selesai tuh. Apalagi tuh yang bulan kemarin tuh, yang tahun lalu tuh, yang 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, terus diungkit. Nauzubillahimin. Jadi siap, Bu, tahan nafas, tarik nafas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita ya secara 20.000 kata sehari, 20.000 kata itu secara harus keluar. Tapi apakah harus dengan ngomel? Tidak. Apakah harus dengan kita ngobrol yang tidak baik? Tidak. Masih ada peluang untuk baca Quran. 1 huruf, 1 kata, terus itu kita baca, insya Allah. Ya, inilah fungsinya kita nih. Wal kadhiminal ghaidha. Tadi la taghdab walakal jannah. Ya Allah, kalau saya marah berarti saya nggak masuk surga. Ya, kenapa? Karena janganlah kau marah, surga bagimu. Maka di sana insya Allah. Selanjutnya, wal 'afina 'anil nas. Yang ketiganya adalah memaafkan manusia. Tadi kalau sudah tertahan emosi, maka kita akan cepat memaafkan. Ya, memaafkan manusia, saling memaafkan. Ketika kita, makanya, Bu, kemarin ketika nisfu Sa'ban, ya pertengahan Sa'ban ini kan Allah catat nih, Allah buka nih catatan amal kita yang diserahkan oleh malaikat Raqib dan Atid. Selama 1 tahun diserahkan kepada Allah. Nah, disinilah kita sedang mengawali buku catatan amal kita. Ibaratnya ibu sedang menorehkan tinta ibu. Bagaimana amal kita? Mau ditoreh dengan yang baik? Mau ditoreh dengan hal yang kurang baik? Ini. Kalau sesuatu yang sudah diawali dengan yang baik, maka hakul yakin. Makanya Allah kasihnya, Bu, nisfu Sa'ban sangat luar biasa. Setelah nisfu Sa'ban, setelah buku catatan di amal kita diangkat,
maka Allah hadirkan Ramadan. Untuk apa? Untuk terus mengawali kebaikan kita, ya, untuk mengawali buku catatan amal kita dengan hal yang baik. Makanya di Allah kasihnya Ramadan. Setelah Sa'ban baru 15 hari, kita kan sedang persiapan buat Ramadan, Allah kasih Ramadan, ya, Allah kasih Ramadan. Ini untuk apa? Berarti Allah sangat menyayangi kita. Kita terus berusaha menjadi baik dengan memuliakan bulan Ramadan ini, ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Biar jangan sampai ketika kita membuka lembaran baru ini dengan hal yang biasa-biasa, maka Allah kasih yang bulannya pun luar biasa, ya. Maka ketika diri kita ini saling memaafkan, maafkan. Kenapa? Kan kadang gini, saya kayaknya sudah sulit untuk memaafkan. Atau mungkin kalau ibu-ibu bilang, saya mudah sih untuk memaafkan, tapi kalau sudah kaca retak tidak bisa seperti yang baru. Ada yang begitu, Bu. Itu biasanya berdalih seperti itu. Punten, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat karena kita makhluk Allah, kita lihat Allah betapa baik-baik kepada kita. Saat kita sholat lalai, apakah Allah marah? Allah tunggu dia, kapan dia berbuat baik lagi. Saat kita lalai, saat ketika diri kita melakukan kesalahan, apakah Allah langsung tegur dengan kemarahannya? Tidak. Allah masih tunggu, maafkan lagi. Bahkan sampai ketika dia melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, Allah masih tunggu lagi. Bahkan saat Allah memaafkan, kalau Allah sudah memaafkan, bukan hal yang biasa-biasa Allah kasih, tetapi seperti halnya umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yang sudah orang lain tidak ada yang memaafkan, bahkan orang lain menganggapnya itu adalah sampah masyarakat, tapi saat dia rintihannya kepada Allah, saat Allah membuka maafnya, Allah muliakan, jadi dia kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun, Bu, Allah maha baik. Kalau Allah maha baik, kenapa kita nggak mau jadi baik? Kalau Allah memaafkan, kenapa kita tidak mau menjadi pemaaf? Kalau Allah aja pemurah, kenapa kita tidak menjadi berusaha pemurah? Maka insya Allah, ya, saat apapun sabar itu tidak ada batasan. Ada yang suka bilang sabar mah ada batasan. Salah, kurang tepat. Sabar itu tanpa batas. Kalau kita masih terucap, kalau ini masih ada rasa sakit, berarti belum sabar. Kurang sabar di mana? Ada begitu, ya, kurang sabar apa? Coba saya, justru itu belum sabar. Masih terucap, masih ada rasa sakit. Kalau sabar ya. Jadi saat itu Allah tuh saking sayangnya kepada kita, Allah berbagai hal berikan kepada kita, karena Allah ingin menumbuhkan rasa sabar di sini. Kalau sudah tumbuh ibu, sabarnya sudah tumbuh. Ibu punya tanaman yang mahal. Ibu punya tanaman, contohnya tanaman itu 100 juta. Kayaknya mungkin juga ya. Taruhlah mahal lah ya, kalau judulnya. Ibu punya pohon mahal. Saat pohon itu yang mahal kita tanam, kira-kira, Bu, itu tanaman itu akan kita rawat, akan kita jaga, atau akan kita biarkan? Akan dirawat, akan dijaga. Saat ada rumput tumbuh, satu pun kita buang, ya nggak, Bu? Ya. Saat ada binatang, kita buru-buru singkirkan. Betul? Sekiranya ada pohon di sana yang bisa merusak pohon tersebut, maka kita berusaha menjaga. Maka saat itulah sabar kita harus ditumbuhkan. Kenapa?
Allah sudah menanamkan sabar pada diri kita, tapi kita yang harus menumbuhkannya. Saat ada yang merusak, ya, merusak, contoh ya, dengan kita tidak memaafkan, itu kan merusak sabar kita. Dengan kita membicarakan orang lain, sabar kita mulai rusak. Tapi caranya bagaimana sifat di sana tumbuh dengan semaksimal mungkin. Oh iya, ini akan merusak sabar saya. Oh ini akan merusak nih sabar saya. Oh ini akan merusak. Ingat bahwa ketika ada hal yang tidak baik, itu akan merusak kesabaran kita. Kenapa? Karena sudah sabar. Kalau sudah sabarnya tumbuh, maka sifat-sifat yang mahmudah ini akan timbul dalam diri kita. Timbul tawakal, timbul ikhlas, timbul apa lagi? Timbul apa lagi, Bu? Kalau sudah sabar tumbuh, ada tawakal, ada qanaah, nggak ada riya lagi, ya, nggak ada riya lagi, nggak ada sum'ah lagi, nggak ada hal-hal semua sifat-sifat di sini, sifat-sifat yang memang akan merusak sifat sabar itu, maka Allah akan hilangkan, ya, karena kita ingin menumbuhkan sabar terus. Maka ketika sabar sudah tumbuh, yang lain akan tumbuh. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana kesabarannya bisa menumbuhkan keqanaahannya. Karena dengan sifat sabar, Rasul nggak pernah ngeluh tuh. Mau dicaci, mau dimaki, mau hidup susah, mau hidupnya sulit, apakah Rasul ngeluh? Karena apa? Ada sabar di situ. Kalau sudah sabar, Allah tumbuhkan sifat-sifat yang lainnya. Insya mudah apa mudah banget, Bu? Mudah apa mudah banget, Bu? Ya. Kenapa? Karena tadi jalan ke surga bukan seperti mengelilingi Cilengsi. Jalan ke surga bukan halnya seperti kita mengelilingi Indonesia. Punten, ibu mau ngelilingi Indonesia, ibu mau ngelilingi dunia, butuh ongkos yang banyak nggak, Bu? Butuh ongkos yang banyak kan? Kalau mengelilingi Indonesia, ya, mengelilingi dunia apalagi, punten, untuk umroh saja sama apa? Umroh, nih ibu umroh ke Mekah dan Madinah saja butuh biaya berapa? Minimal 20 juta, betul? 20 sampai 30 juta, itu cuma 9 hari, ya. Cuma berapa hari? Sebentar, ya. Ibu mau selamanya atau mau mencoba doang ke surganya? Selamanya lah. Kalau mau selamanya butuh ongkos yang banyak. Ongkosnya mana? Nih, bersihin dulu, jagain dulu nih. Kalau kita sudah dijagain, ya, kenapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat apa jasadnya seperti apa dia, wala ila suwarikum, seperti apapun dia rupanya, wa a'malikum, ya, maaf, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Namun Allah melihat bagaimana hatinya, wa a'malikum, dan perbuatannya. Allah tidak melihat, oh ini mah kasep, oh ini mah ganteng, oh ini mah cantik, ini mah gelis, enggak. Kadang amal juga Allah tidak melihat. Kenapa? Kadang amal, ya, bagaimana hatinya, ya, bagaimana hatinya. Innama a'malu binniyat. Ini masya Allah, Bu, ini yang harus kita jaga. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, cahaya bila hidup. Ya, bila hidup kita ingin tenang, ya, maka kita harus lapang. Hati kita harus tenang. Kalau kita ingin tenang, maka hati
hati kita pun harus lapang. Dah kalau hatinya nggak lapang mah sempit. Kalau hatinya sempit, ya yang ada teruat aja meruat, ya galau aja galau. Nauzubillahimin. Ya, maka mudah-mudahan insyaallah ya kita berusaha tadi menjadi alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menginfakkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, mudah kita untuk mengeluarkan insyaallah. Yang keduanya wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Siap Bu, narik nafas, coba Bu. Aduh, kayaknya berat banget ya. Kayaknya berat banget ya. Tarik nafas aja ya, tarik nafas. Bismillah ya. Ya, asal jangan keluarnya dari bawah. Ya, ya, tarik nafas aja. Bismillah ya. Adik, sampai dengan mentok kita baca Quran. Kalau memang amarahnya itu biasa-biasa, maksudnya ya, dalam hal apapun ya. Bismillah ya Allah. Kalau memang ini bukan murkamu ya Allah, berikan saya kekuatan. Kalau bukan ini amarahmu ya Allah, berikan kekuatan insyaallah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang ketiga adalah saling memaafkan ya. Makanya bersihkan hati kita, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang sedang membersihkan hatinya, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang yang senantiasa, di sini makanya muhsin. Muhsin itu apa? Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi orang yang senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dinilai oleh Allah, maka inilah orang-orang yang jaga hatinya, jaga dirinya, yaitu adalah muhsinin insyaallah ya. Mudah-mudahan